Hai, aku Giandis, aku berperan sebagai Lala. Kenalkan, nama saya Wapi. Saya berperan sebagai Adi. Pak Danu. Mereka tinggal deui. Dadanguan mah gado bisnisnya. Iya, alhamdulillah sekarang juga lagi libur. Dilihat-lihat usaha Pak Danu makin lama ya. Kalau udah gede gini suka bayar pajak gak sih? Bapak kirang tahu soal eta mah. Emang jangan naon bayar pajak, buang-buang duit. Bukan gitu Pak Danu, harusnya semakin gede usaha kita, semakin rajin juga kita buat bayar pajak. Lala, nembe muli gelis, kata Slami tependah. Mohon nih namanya dong pisan. Cek si Neng Lalama, arurang teh kudu mulai ngelaporkeun pajak. Pajak teh lumayan ke pemerintah lain sih. Bener tah arurang bayar pajak oke. Hirup mah sami-sami wae geuningan. Jadi jangan naon orang bayar pajak. Pak Danu, bukan gitu. Kata siapa pajak yang kita bayar gak bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari? Coba lihat stasiun, jalan, puskesmas, itu semua kan fasilitas buat rakyat dari hasil kita bayar pajak. Bener tuh Pak Danu makana jadi jalan itu rasa keras gerong. Nah, mudahnya tuh bayar pajak kayak kita gotong royong buat bangun pos ronda. Kayak Lala bayar sedikit, Pak Danu juga bayar sedikit. Oh, jadi Bapak untuk ngiring gotong royong, pos rondana tetap bangun kan? Jadi jangan naon Bapak bayar pajak. Aduh Pak Danu, nanti kan pos rondanya bisa miring kalau kita gak gotong royong semua. Sama kayak pajak, kalau semua orang gak bayar, negara juga bisa miring. Kayak pos ronda Bapak itu yang miring. Oh bener oge nya. Terus kamu jalan ruksa, saya harus tanggung jawab. Kurang oge kan? Oh ya udah tuh mau beli dulu minum ya. Oh ya udah tuh hayu. Udah, kurang minum hayu. Gimana wae akan apa? Kemarin masih kuliah, jadi baru libur sekarang Bu. Kuliah di mana? Di Unikom. Boleh ya, nyari temannya. Iya. Hai. Makasih ya Bu. Hati-hati nih. Ya, mari. Ibu, tadi aku ketemu Pak Danu sama Bu Siti. Mereka cerita mengenai pajak. Tapi Pak Danu gak setuju tuh. Pasti karena mereka nggak tahu keharusan membayar pajak ya. Ya gak tahu, aneh banget tuh. Oh, Ya. Kak, ngomong-ngomong usaha kita udah maju nih. Kakak kepikiran gak sih buat bayar pajak? Ngapain bayar pajak? Kamu orang beruang saja. Ih, kamu sama aja kayak Pak Danu. Nggak buat bayar pajak. Emang buat apa bayar pajak? Coba kakak lihat deh stasiun di sana, puskesmas, semuanya kan itu hasil dari kita bayar pajak. Oh gitu ya deh. Iya, betul Kak. Ngomong-ngomong, gak sih gua habis nih Andi. Kalau kamu belikan fotografi Pak Agus ya. Tapi kemana uangnya Bu? Bentar. Ada Andi. Gimana kabarmu? Jangan kelihatan keluar aja. Pak Danu, ngomong-ngomong sekarang usahanya semakin besar. Udah sebesar ini jangan lupa bayar pajak ya Pak Danu. Sekarang kan ada self assessment. Nah, jadi harus laporkan sendiri. Saya cuma jual gas kecil-kecilan aja. Masa gas LPG aja kena pajak? Jangan-jangan kalau saya batuk, kena batu pajak juga. Aduh, ada-ada aja Pak Danu. Pajak itu nggak pandang batuk Pak. Pajak itu untuk membangun negara. Tuh dengerin Pak tapi kan sekarang pakai seleb apa gitu. Self assessment system mungkin Gi. Itu jumlah yang harus dibayarkan kepada Dijen Pajak Gi. Ya udah Gi, saya pulang dulu ya, udah ditungguin Mama. Ya, hati-hati. Masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, masuk Bu. Silakan duduk. Duduk ya Bu. Kasih Bu.
Ada yang bisa saya bantu, Andi? Jadi Bu, saya bingung nih, gimana cara melaporkan pajak untuk pelaku UMKM? Tenang saja, Andi. Saya bantu jelaskan ya. Jadi, yang pertama, kamu tuh harus hitung dulu hasil kotor kamu, pendapatan kotor kamu. Terus nanti kamu kurangin sama biaya-biaya yang berhubungan dengan bisnis kamu, seperti produksi, ongkos kirim, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan biaya produksi itu apa saja Bu? Apakah biaya sewa juga termasuk? Betul, Andi. Biaya produksi itu mencakup semua biaya yang berhubungan sama penjualan kamu. Nah, contohnya tuh kayak biaya tempat sewa, biaya listrik, terus ada biaya internet. Pokoknya semua yang ada di perusahaan kamu itu tuh termaksud gitu. Terus setelah dapat angka akhirnya, apakah ada formulir khususnya Bu? Nah, untuk melaporkan pajak, kamu tuh cuma perlu mengisi surat pemberitahuan. Nah, kalau misalnya jenis usaha kamu tuh cocoknya SPT-nya yang kayak gini, gitu. Kalau misalnya kamu ngerti, kamu bisa, terus kamu isi sendiri, itu tuh pasti gampang kok. Dan data transaksi itu tuh penting banget buat ngebuktiin penghasilan-penghasilan yang udah kamu dapetin. Nah, jadi kamu tuh harus simpan bukti-bukti penjualan, bukti-bukti pembelian kamu, nota, faktur, baik itu semua disimpan dengan baik ya. Siap Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama Andi, jangan ragu buat bertanya kalau ada yang belum jelas ya. Ingat, pajak itu penting buat membangun negara. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Izin keluar. sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Korupsi lagi. Coba gak? Nah, Hah, kenapa? ini anggota DPR yang baru dilantik itu. Ampun, korupsi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya, Oh, Bu. boleh. Sini, duduk. Jadi kami baru belajar mengenai pajak dan kami melihat masyarakat kurang tahu banyak tentang pajak. Rencananya kami mau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Wah, bagus muda-muda udah bikin masyarakat nih. Iya ya, kebetulan masyarakat di sini tuh pada awam tentang pajak. Nah, jadi di sini kita mau minta tolong sama Bu RW buat ngumpulin masyarakat di balai desa. Kira-kira kapan ya bisanya? Boleh sih, kayaknya hari Minggu bisa. Soalnya masyarakat biasanya pada ngumpul di balai desa kalau hari Minggu. Oh iya, boleh tuh. Iya. Oh ya Pak, Bu, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Bu. Ya, mangga. Kita pamit pulang ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih sudah berkumpul kembali. Alasan saya mengumpulkan kembali di Balai Desa karena akan ada pemaparan materi mengenai pajak oleh Lala dan Andi. Untuk Lala dan Andi dipersilakan untuk ke depan. Baik, kalau begitu, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pajak. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang pajak, pajak itu adalah iuran wajib yang dimana uang yang kita bayar kepada pemerintah akan dikelola lagi oleh pemerintah untuk dikembalikan lagi kepada kita berupa bangunan infrastruktur atau perbaikan jalan. Neng Lala, saya sebagai seorang pedagang cilok merasa terbebani dengan adanya pajak. Anak saya juga harus beli susu sama popok. Masa usaha kecil-kecilan saya juga harus kena pajak? Mau makan apa saya, Neng? Makan batu. Mbak Wati, karena itulah mengapa pajak digolongkan berdasarkan penghasilan seseorang. Tapi tetap aja, Neng. Ngapain kita harus bayar pajak? Benar itu, Mbak. Kamu nyuruh kita bayar pajak, sedangkan kita tidak tahu pajak itu digunakan untuk apa saja. Baik, terkait dengan mengapa kita harus membayar pajak, karena itu merupakan kontribusi kita terhadap bangsa dan negara kita. Yang dimana jika kita membayar pajak, maka kita telah membantu banyak orang. Betul itu apa yang Lala katakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba deh lihat puskesmas yang baru itu, rumah sakit yang baru dibangun itu juga, dan juga taman yang baru dibangun kemarin. Nah, itu tuh dananya dari mana coba? Kan dari pajak yang kita bayarkan. Jadi secara gak langsung pemerintah ngembaliin pajak yang kita bayar ke kita lagi. Halah, Gus, kamu sangat ngerti aja tentang pajak ini.
Halah, kamu gak ingat apa pas COVID-19 kemarin? Kamu tuh ya susah makan, terus susah nyari beras, terus ujung-ujungnya juga dapat bansos kan? Itu dananya dari mana coba? Uang tuyul? Bukan kan, itu dana dari pajak kita. Laras eta, abi nggak bener cariosan anu cek sineng lala sih. Nah, sekarang poin pentingnya nih lah, bagaimana bayar perpajakan berbasis self assessment itu? Halo, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia. Di sini saya sebagai filsuf pajak. Nah, di sini tuh saya diminta tolong sama Andi dan Lala untuk membimbing Bapak dan Ibu semuanya untuk melaporkan pajak semasa assessment gitu. Nah, jadi ini saya ada beberapa link video sudah saya kirim ke Andi sama Lala ya. Nanti biar Andi sama Lala kirim ke Bapak Ibu sekalian. Bisa Bapak Ibu tonton dan nanti saya akan bantu jelaskan dan ajarin juga Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ternyata mudah ya membayar pajak berbasis self assessment itu, nggak sesulit yang saya pikirkan. Betul itu, saya pun awalnya berpikir demikian. Tetapi untuk pelaporannya tidak begitu sulit. Ternyata tahun depan bisa sih ini kayaknya saya laporkan sendiri. Terima kasih ya Lala dan Andi. Baik, saya bersyukur karena atas kontribusi saya dan kakak saya dapat membantu masyarakat di Kampung Gelis untuk dapat berkontribusi membayar pajak.